Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Almas yang tipe eksklusif model 7-seater warna hitam model 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Almas. Halo, kalau mau beli Wuling, ingat Cynthia ya di 08 2295 185838. Oke. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Wuling Almas ini secara garis besar ada dua model, ada mobil Wuling Almas biasa dan mobil Wuling Almas yang tipe RS. Kalau yang kita review ini mobil Wuling Almas yang tipe biasa. Tipe biasa juga ada dua model, ada tipe Smart Enjoy dan tipe eksklusif. Kalau yang kita review tipe eksklusif. Nah, mobil ini memiliki lebar 1,835 meter, kemudian untuk tingginya 1,76 meter, serta untuk panjang mobil Wuling Almas ini memiliki panjang 4,655 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Dari bagian dimensi, sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di sini untuk bagian depan ada logo Wuling berwarna merah di bagian tengah. Kemudian untuk grill utamanya di sini kombinasi antara warna hitam dengan warna chrome di bagian tengah. Nah, aksen chrome pada bagian tengah ini semakin menambah kesan elegan. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan kamera. Lanjut ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini terdapat lampu LED. Ini juga fungsinya sebagai lampu sen. Jadi kalau lampu sennya menyala, nanti lampu LED-nya bergantian warna putih warna kuning. Di bawahnya adalah warna silver yang menyatu hingga ke bagian bawah. Lalu lanjut ke bagian bawah lagi, di sini ada les warna silver, serta untuk lampu utamanya terletak di sini menggunakan lampu jenis proyektor. Dan untuk bagian bawah terdapat lampu fog lamp, untuk lampu fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam. Serta di ujung bawah di sini untuk set underguardnya warna silver. Untuk fitur keselamatan di bagian depan ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, jumlahnya ada satu, kemudian satu lagi ada di bagian samping. Nah, di sini ada satu lagi, jadi total di bagian depan ada dua buah titik sensor parkir. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Wuling Almas yang tipe eksklusif model 7 seat warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas mobil Wuling Almas ini sudah dilengkapi dengan sunroof dan juga panoramik. Lalu untuk bagian atas di sini juga masih sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Untuk bagian jendela di sini les bagian atasnya warna hitam, kemudian untuk pilar B-nya warna hitam, dan untuk les bagian bawahnya di sini berwarna chrome. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome dengan les warna silver dan juga tombol keyless di bagian ujung. Dari bagian handle pintu lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya covernya juga sewarna bodi berwarna hitam, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujungnya. Serta di ujung spion di sini dilengkapi dengan kamera samping. Jadi nanti mobil ini juga ada kamera 360-nya. Dari bagian spion lanjut ke bagian velg. Nah, untuk yang tipe eksklusif ini velgnya model dual tone. Kalau untuk yang tipe di bawahnya tipe Smart Enjoy, velgnya model single tone. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek GT Radial. Nah, untuk ukuran bannya di sini menggunakan ukuran 215/60 R17. Jadi untuk bannya ini cukup tebal karena sampai 60. Untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Kemudian untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Untuk bagian samping di sini juga sudah dilengkapi dengan overfender, modelnya model slim. Nah, ini panjang hingga ke bagian belakang untuk memberikan kesan SUV. Dari bagian samping depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, untuk ban belakang di sini sistem pengeremannya juga menggunakan sistem pengereman rem cakram. Jadi rem cakramnya sudah full bagian depan dan juga bagian belakang. Lalu untuk suspensi bagian belakang di sini menggunakan jenis double wishbone, jadi lebih kokoh. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Wuling Almas yang tipe eksklusif. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna bodi. Kemudian di belakang ada spoiler berwarna hitam, ada lampu rem atau head mount stop lamp di bagian tengah. Lalu untuk bagian kaca belakang di sini belum ada rear defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper di bagian tengah. Dan untuk bagian tailgate ada logo Wuling berwarna merah di bagian tengah. Untuk tailgate-nya sewarna bodi berwarna hitam. Untuk les bagian bawahnya di sini berwarna silver. Kemudian untuk
lampu belakang di sini menggunakan lampu jenis bolam. Kalau untuk lampu mundurnya menggunakan lampu jenis LED. Di sebelah kanan di sini terdapat emblem Almas Turbo. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini nanti terkoneksi dengan 3 kamera lainnya jadi kamera 360. Nah, untuk bagian bawahnya di sini terdapat over fender dengan list reflektor warna merah, serta untuk rear underguardnya di sini berwarna grey. Untuk fitur keselamatan bagian belakang ada sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Total terdapat buat sensor parkir di bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan bumper belakangnya. Jadi ini membedakan antara tipe Almas biasa dengan tipe Almas RS. Kalau yang tipe Almas RS belakangnya terdapat aksen warna krom di bagian ujung bawah. Lanjut untuk knalpot di sini sudah dilengkapi dengan muffler juga. Lalu untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis kaleng. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Wuling Almas yang tipe eksklusif model 7 seat dengan warna hitam ini. Oh ya, untuk tangki BBM ada di sebelah kanan. Itu tadi kapasitasnya 52 liter. Nah, untuk kode produksinya di sini. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari bagian sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan, di sini handle pintunya menggunakan model tarik sewarna bodi, dilengkapi dengan list warna silver. Nah, ini untuk spionnya juga dilengkapi dengan kamera pada bagian samping sebelah kanan. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan door trim. Di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam, ada aksen warna putih di bagian tengah. Untuk bagian atas, mobil Wuling Almas ini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Untuk mereknya menggunakan merek Infinity. Lalu untuk material yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis hard plastik di bagian atas. Untuk bagian samping juga menggunakan bahan plastik. Kemudian kalau untuk bagian armrest menggunakan bahan soft touch berwarna putih. Dan untuk handle pintu bagian dalam warna silver. Untuk assist gripnya juga sama warna silver. Lalu di bagian tengah di sini ada tombol window lock pengunci jendela. Di belakangnya ada untuk power window-nya sudah auto pada sisi driver. Di sini ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada 2 buah cup bottle holder serta di ujung ada speaker utama merek Infinity juga. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Untuk bagian depan di sini ada kisi AC, ini juga ada kisi AC utama list warna silver. Lalu di sini ada tombol retract atau penglipatan spion. Di sebelahnya ini tombol untuk pengaturan kaca spionnya. Lalu ini untuk yang diatur kanan atau kiri. Ini ada manual leveling, pengaturan headlamp. Ini ada pengaturan kecerahan di bagian MID. Dan ini ada tombol untuk kamera 360. Di bawahnya di sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan tuas membuka tangki BBM. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini kita mulai dari tampilan cluster meter. Oh ya, bagian atasnya di sini menggunakan bahan soft touch. Untuk cluster meternya di sini sudah full digital. Di sebelah kiri ada indikator speedometer dan sebelah kanan ada indikator RPM. Lanjut ke bagian setir, ada logo Wuling warna krom di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini ada tombol untuk pengaturan cruise control. Nah, ini ada tombol untuk pengaturan kecepatannya. Ini tombol untuk cruise control. Lalu untuk sebelah kanan di sini ada tombol untuk pengaturan audio usage steering. Ini ada pengaturan volume, kemudian ini untuk pengganti channel. Di bawahnya ada Bluetooth handsfree, kemudian ada voice command juga. Nah, untuk setirnya sudah model terbaru, jadi di sini sudah dilapisi dengan balutan kulit. Lalu di bawahnya ada list warna silver. Untuk sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Lalu untuk posisi setirnya di sini bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Di sini bisa kita atur secara tilt steering sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Untuk penguncinya kembali tinggal kita tarik tuas ini ke atas lagi. Untuk tombol start stop engine-nya ada di bagian sebelah tengah sini. Nah, kita lanjutkan ke bagian tengah. Untuk bagian tengah, head unit-nya seperti mobil Wuling Almas lainnya, model ukuran besar. Ini ukurannya sudah sampai 10,4 inch. Untuk fiturnya sangat lengkap. Nanti teman-teman akan kami jelaskan secara lebih detail. Kita lanjutkan dulu. Di sebelah kiri ada tombol stability control, di sebelah kanan ada tombol hazard. Nah, jadi untuk head unitnya mobil Wuling Almas ini sudah menyatu dengan mobil, karena ini juga bisa digunakan untuk kontrol AC, kemudian untuk kontrol jendela dan berbagai fitur lain. Kita lanjut di bawahnya. Di sini terdapat slot, ada beberapa slot, 2 buah slot USB dan juga 1 buah slot aux di bagian tengah. Untuk transmisinya di sini transmisinya menggunakan transmisi matic jenis CVT. Untuk model transmisinya juga sudah menggunakan model semi triptonic. Lalu di bagian depan juga ada tombol untuk mode eco. Di belakangnya ada 2 buah cup bottle holder. Lalu untuk handremnya sudah menggunakan model elektrik.
di belakangnya terdapat fitur brake auto hold. Lalu untuk central locknya ada di bagian sini. Nah, ini untuk membuka kunci, ini untuk menutup kunci, kemudian ini tombol sensor parkir, dan di belakang untuk menyalakan AC belakang. Untuk bagian konsol boxnya menggunakan bahan soft touch, untuk ukurannya cukup luas. Ini di dalamnya juga masih ada satu buah power outlet. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke bagian sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag, kemudian ada speaker jenis tweeter di bagian samping. Nah, di sini ada kisi AC. Untuk bagian tengahnya ada aksen bahan soft touch warna putih. Lalu untuk bagian glove boxnya di sini menggunakan model soft opening, jadi terlihat lebih elegan. Untuk bagian bawah di sini terdapat karpet. Kemudian lanjut ke sisi samping. Untuk tampilan samping kurang lebih door trimnya sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini terdapat assist grip model retract. Ada hanger juga di bagian sini. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin, ada cover model hang up dan juga lampunya. Untuk lampu sudah LED tadi. Kemudian untuk bagian tengah, untuk lampunya sudah model dual zone, jadi ini bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk lampunya juga sudah menggunakan lampu LED. Di sini ada tombol untuk pembuka cover. Nah, kalau ini untuk pembuka sunroofnya. Lalu di bagian depannya di sini ada tempat penyimpanan untuk kacamata, sangat lengkap. Dan untuk spion bagian tengahnya di sini dilengkapi dengan fitur anti silau. Lanjut ke sun visor sisi pengemudi. Untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan cermin juga, ada covernya model hang up dan juga ada lampu LED di bagian ujung. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Wuling Almas yang tipe eksklusif model 7 seater warna hitam. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Nah, ini untuk joknya juga terlihat sangat elegan karena untuk joknya sudah menggunakan jok bahan kulit. Untuk material yang digunakan sangat tebal. Nah, ini untuk desainnya juga sangat sporty. Bisa kita lihat di sini. Untuk tampilannya lebih sporty, ada aksen jahitan warna putih di bagian ujung. Lalu untuk pengaturan joknya di sini sudah menggunakan pengaturan model elektrik. Jadi di sini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kemudian untuk bagian bawah tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur, dan juga ada height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Nah, untuk fiturnya memang sangat lengkap. Kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Wuling Almas yang tipe eksklusif ini. Dari bagian depan sekarang kita lanjut menuju ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna putih di bagian tengah. Untuk baris kedua ini sudah ada speaker jenis tweeter merek Infinity. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver. Untuk bagian tengah menggunakan bahan soft touch warna putih. Lalu ada laci penyimpanan dan juga tombol power window di bagian ujung. Di bawah ada dua buah cup bottle holder, serta di ujung ada speaker utama merek Infinity juga. Dari bagian door trim sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini untuk bagian atasnya full untuk digunakan panoramik dan juga sunroof. Untuk samping ada assist grip. Kemudian di sini juga ada lampu kabin model LED. Nah, untuk jok baris kedua ini kapasitasnya untuk 3 penumpang. Jadi di sini dilengkapi dengan 3 buah headrest. Tapi kalau cuma dipakai oleh 2 orang, bagian tengahnya bisa digunakan untuk armrest. Ada 2 buah cup bottle holder juga di bagian tengah, bisa dilipat. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, untuk baris kedua mobil Wuling Almas ini cukup lapang. Jadi ini lututnya cukup jauh. Ini joknya juga masih bisa di sliding. Kalau kita maju paling mentok segini, nah ini untuk lututnya juga masih memadai. Untuk jarak slidingnya juga cukup panjang sampai 5 jari. Jadi kita bisa mengatur posisi duduk dengan lebih baik. Lalu kalau untuk lebar, ini kalau dimuati oleh 3 orang dewasa sangat aman. Nah, untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada kisi AC. Untuk kisi AC-nya di bagian bawah karena bagian atas untuk sunroof. Lalu di bagian ujung di sini ada 1 buah slot USB dan juga laci penyimpanan. Untuk sebelah sisi penumpang depan juga sama, ada laci penyimpanan lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris kedua mobil Wuling Almas tipe eksklusif. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan ke baris ketiga. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Wuling Almas ini? Kita lapis sabuk pengaman dulu. Nah, kita lipat untuk posisi duduk baris kedua. Oh iya, tapi sebagai informasi, untuk pelipatan joknya ini cuma bisa dilakukan di sisi sebelah kiri. Jadi kalau mau masuk ke baris ketiga memang harus lewat sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan cuma bisa dilipat seperti ini. Nah, kalau saya salah mohon untuk dikoreksi, barangkali ada mode pelipatan untuk jok baris kedua. Kita lanjutkan. Nah, untuk jok baris ketiganya ini juga bisa dilipat model flat. Untuk kapasitas tempat duduknya yang baris ketiga ini 2 penumpang. Nah, supaya lebih jelas kita coba masuk dari bagian samping sisi sebelah kiri.
Sebelumnya sudah saya tanyakan ke salesnya juga sama, untuk mode pelipatan menuju ke baris ketiganya cuma bisa diakses dari bagian sisi sebelah kiri. Ini cukup menarik dan saya juga agak penasaran kenapa tidak dibuat dua-duanya bisa mode pelipatan one touch tumble, karena kalau harus dari sebelah kiri semua agak ribet ini. Nah, kita lepas sabuk pengaman dulu. Nah, kalau untuk yang sisi sebelah kiri, begitu kita lipat, sebentar kita cari tuasnya dulu. Nah, ketika dilipat untuk yang sebelah kiri sudah bisa langsung full. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Wuling Almas ini. Nah, ini kalau untuk ukuran dewasa masuk ke bagian dalamnya, kalau dari sebelah kiri sangat mudah. Untuk posisi duduknya juga sangat bagus. Nah, ini untuk lututnya masih sangat memadai. Kalau untuk lebarnya juga ini dimuati oleh dua orang dewasa, tidak berimpitan. Untuk jarak pandangnya juga bagus, jadi dari sini bisa melihat langsung kalau misalnya panoramiknya dibuka. Ini kalau berkendara di malam hari, kemudian dibuka panoramiknya, tampilannya menjadi lebih mewah. Untuk sebelah samping juga ada kisi AC, lalu ada dua buah cup holder, dilengkapi juga dengan satu buah slot USB. Untuk sisi sebelah kiri juga sama, di sini dilengkapi dengan kisi AC, kemudian di bawahnya ada satu buah cup holder dan juga tombol untuk pengaturan AC double blower. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Wuling Almas yang tipe eksklusif model 7 seater ini. Dari bagian baris ketiga, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, kita kembalikan dulu untuk posisi joknya. Nah, salah satu keunggulan mobil Wuling Almas ini untuk joknya ini materialnya sangat kuat, jadi cukup berat. Ini kalau anak kecil perlu bantuan orang dewasa untuk melipat joknya lagi. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk pintu bagasinya, untuk pintu bukaannya model switch elektrik, tapi kalau untuk bukaannya model standar. Nah, untuk laci bagian bagasinya meskipun tidak terlalu luas, tapi ini juga masih cukup memadai kalau misalnya digunakan untuk beberapa koper. Di bawahnya juga masih ada laci penyimpanan, bisa digunakan untuk tempat penyimpanan toolkit. Nah, ini untuk jok baris ketiganya, kalau misalnya mau dilipat flat, modelnya seperti ini, tinggal tarik tuasnya yang ada di bagian belakang. Kalau untuk lokasi dongkrak dan juga toolkitnya ada di bagian belakang sini. Jadi kalau mau mengakses dongkrak dan juga peralatan cukup mudah, tapi memang harus melipat jok baris ketiga dulu supaya lebih mudah ditarik. Untuk bagian bagasi di sini sudah dilengkapi dengan lampu kabin model LED. Nah, ini kalau jok baris ketiganya dilipat, modelnya bisa menjadi flat, jadi bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Dari bagian bagasi, sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa, kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk tuas kap mesinnya ada di bagian bawah sini. Nah, untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling Almas ini sama seperti mobil Wuling Almas tipe RS. Jadi sama-sama menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dilengkapi dengan teknologi turbocharge. Kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagian kap mesinnya juga materialnya cukup berat. Jadi material yang digunakan pada mobil Wuling Almas ini memang kualitasnya sangat bagus. Kita pasang penyangga terlebih dahulu. Sebentar, ini agak berat. Nah, sudah terpasang. Ini untuk bagian bawahnya sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Untuk mesin yang digunakan di sini sudah dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga DVVT. Untuk tenaga yang dihasilkan ini mampu mencapai di angka 140 HP pada 5200 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 250 Nm pada rpm 1800 sampai 3600. Untuk fitur pengereman sudah sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD dan juga brake assist. Lalu untuk tanjakan juga sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist. Nah, ini untuk teknologi turbocharge-nya. Bagi yang penasaran dengan bahan bakar, untuk bahan bakar yang digunakan di sini menggunakan bahan bakar jenis bensin. Karena ini menggunakan teknologi turbo, jadi sangat disarankan untuk minimal menggunakan bahan bakar jenis Pertamax. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Wuling Almas yang tipe eksklusif model 7 seater warna hitam tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Almas. Untuk info dan pertanyaan lebih lengkap mengenai stok dan juga harga mobil Wuling Almas ini, silahkan bisa menghubungi Mbak Cynthia tadi. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Almas semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.